Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Putra Jaya Mandiri. Di Facebook juga ada Amrizal, kemudian di halaman Facebook Bengkel Putra Jaya Mandiri. Oke, kali ini kita akan berbagi tips tentang cara skru klep motor PCX ya. Jadi di sini akan saya terangkan cara skru klepnya, cara tes kebocoran klepnya setelah di skur atau di skir klep. Jadi ikuti terus videonya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Oke guys, tahap pertama kita bersihkan dulu permukaan silinder headnya. Saya menggunakan sikat kawat. Kemudian kita buka businya. Kemudian kita buka baut 8 penahan pen piano clamp atau pen rocker arm itu. Kita dorong keluar pen pianonya. Di sini ada perbedaan ya. Ini yang kode E ini adalah yang exhaust atau yang di bawah ya, yang menghadap ke lubang buang. Untuk yang kode I itu di intake. Ini tidak boleh tertukar saat memasang nanti, karena kalau tertukar dekompresinya tidak berfungsi sehingga engkol atau selahnya juga berat, starternya juga biasanya berat. Jadi sangat berpengaruh kalau kita salah dalam memasang. Untuk membuka per klepnya saya gunakan kunci sok 16, kunci busi. Dan cara saya membukanya seperti itu. Untuk kuku klepnya saya selipkan di pernya supaya tidak hilang karena itu kukunya kecil. Kemudian kita buka dulu untuk klep exhaustnya. Sama ya tata caranya, pakai kunci sok tadi, sok 16. Kuku klepnya kita selipkan juga. Kemudian kita bersihkan klepnya, payung klepnya, bisa menggunakan cutter atau menggunakan scrub. Jika bagian klep ini sudah bersih, kemudian kita bersihkan juga bagian intake yang dekat seating klep supaya benar-benar bersih. Untuk kotorannya saja ya kita bisa bersihkan, bisa menggunakan amplas atau sejenisnya. Kalau sudah bersih, kita langsung ke skru klep. Kita menggunakan Amril untuk bahan skru klepnya. Saya masih menggunakan manual karena ini tidak ada penggantian botol klep atau seating klep. Jadi tidak menggunakan bor ya. Saya manual saja. Kemudian kalau sudah halus ya bunyinya, berarti itu tidak perlu lama-lama, yang penting dia bersih. Kita coba bersihkan. Nah, ini hasilnya. Di payung klepnya itu nampak kalau sekuran kita tuh rata, bersih, itu biasanya sudah tidak bocor. Yang di seating klepnya juga bersih, sudah kelihatan kena semua. Tapi untuk memastikannya harus kita tes dulu. Kita rakit dulu klepnya, kita pasang kembali seal klep dan per klepnya, memastikan kerapatan dari hasil skru klep kita ya. Lanjut kita ganti seal klepnya. Seal klepnya sendiri saya menggunakan seal klep SGP ori-nya Shogun. Jadi ini lebih murah. Dan diameternya sama, diameter klepnya sama, kemudian diameter botol klepnya juga sama. Jadi sebelum memasang kita beri pelumas dulu, beri oli. Pastikan dalam memasang itu harus lurus ya, jangan sampai mereng.
supaya nanti seal clamp itu berfungsi dengan baik dalam menahan oli yang dicipratkan oleh noken asnya ya. Kemudian kita pasang kembali klepnya. Aduh, kebalik. Belum ngopi kayaknya. Kebalik. Untuk memasang per klepnya, saya gunakan kain saja untuk menahan di bagian bawahnya. Saya gunakan ini dalam memasang pernya, saya menggunakan teori yang bagian renggang sebelah atas. Saya sering melihat di motor baru itu belum pernah bongkar ya, itu yang bagian renggang sebelah atas. Jadi saya ikutin itu saja. Untuk menekannya saya gunakan kunci T12 dan plastik dari seal clamp tadi ya. Ini kita tokok dulu untuk ngetes bagus enggaknya, biar dia enggak lepas. Kita pasang kuku klepnya. Sama seperti tadi, kita gunakan kunci T12 dan ini plastik seal clamp tadi ya. Benar-benar lurus ya kalau nekan. Jadi kalau nggak lurus nih seperti ini, dia susah masuk ya. Nah, kita tokok sedikit ujung klepnya, memastikan benar-benar pas ya. Ini cara tesnya di bagian domnya itu, atau di bagian cekungan silinder head itu kita siram bensin, genangkan bensin. Nah, seperti itu sampai klepnya itu terendam ya, terendam. Kemudian kita gunakan angin kompresor untuk ngetes dari lubang intake-nya. Kalau keluar gelembung seperti itu berarti klepnya masih bocor. Kita tes juga yang bagian klep api. Ini tidak keluar ya, bagus berarti sekiranya sudah normal. Cuman yang klep minyaknya atau klep intake-nya masih bocor. Jadi harus kita ulang skur klepnya. Kelihatan yang gelembung gitu berarti bocor gitu. Nah, itu tata cara untuk mengecek setelah skur klep. Itu lebih presisi ya hasilnya. Dijamin kalau sudah nggak bocor, nggak ada angin keluar, nggak ada gelembung sewaktu disemprot, itu pasti tidak bocor. Karena ini masih bocor, jadi saya dalam hal ini tidak menggunakan manual lagi. Ini saya gunakan bor untuk skur klepnya supaya lebih cepat. Karena ini saya lihat dari payungnya itu rata, cuman di bagian seating klepnya agak kemakan ya, agak kurang pas. Jadi kita gunakan bor saja. Nah, kira-kira sudah pas, kita ulang kembali tesnya. Sudah skir ulang tadi, kita tes lagi. Kita gunakan angin bertekanan, lihat hasilnya. Sudah tidak keluar gelembung lagi dari pinggir-pinggir klepnya. Oke, ini skiran kita berhasil dan sudah dijamin tidak bocor lagi. Kira-kira begitu tips untuk tes kebocoran hasil skur klepnya ya. Menurut saya ini lebih presisi dan hasilnya lebih memuaskan.
Kemudian kita lanjut merakit bagian piano clampnya. Seperti yang saya katakan di awal tadi, piano clamp ini ada dua kode, ada E dan I. Dan I itu untuk intake, intake itu untuk lubang masuk ya, lubang transfer. Di bagian intake itu ada injektor. Nah itu, ini kita pasang di bagian intake tadi kode I, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik nanti pengaruhnya ke selahnya berat, kemudian starternya juga berat. Untuk ukuran setelan klep sendiri untuk PCX saya memakai 0,15 mili atas, 0,15 mili bawah. Oke. Untuk yang bagian exhaust atau lubang buang itu pasang kode piano clap atau rocker armnya dengan kode E ya. Di situ ada jendolan kompresinya, dekompresi. Jadi jangan sampai terbalik. Kalau terbalik efeknya adalah starternya berat, kemudian engkolnya juga berat. Karena dekompresinya tidak berfungsi. Jadi harus pas kode E di exhaust atau di lubang buang atau di lubang jos. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.